Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzi Aulia, mahasiswa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak, kelas 1D dengan NIM 2291078. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sediaan liquid ataupun cair yang diampu oleh apoteker Husnani MSc. Pengertian sediaan cair ataupun liquid. Sediaan cair ataupun liquid adalah sediaan dengan wujud cair yang mengandung satu atau lebih zat aktif terlarut atau terdispersi homogen di dalamnya. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, sediaan cair adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Lalu bentuk sediaan cair. Sediaan cair ada larutan, suspensi, dan emulsi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut yang berupa padatan, cairan atau gas dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut terdispersi dalam sejumlah pelarut. Lalu ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat, merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase internal yang berupa bahan obat padat, tidak larut dan berukuran lebih besar dari 0,1 mikron, dan terdispersi dalam fase eksternal atau kontinu yang berupa cairan, air atau minyak yang dapat ditunjukkan untuk absorpsi fisiologis atau fungsi penyaluran eksternal maupun internal. Lalu ada emulsi. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak tercampur di mana salah satunya terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk tetesan-tetesan kecil yang berukuran 0,1 sampai 100 mm yang distabilkan dengan emulgator surfaktan yang cocok. Lalu langsung kita masuk ke larutan. Larutan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada suhu, temperatur, struktur molekul pelarut, sifat pelarut, karakteristik kristal, ukuran partikel padat, pH, ion, efek dari ketidaktarikan elektrolit dalam kelarutan produk, efek non-elektrolit pada kelarutan elektrolit, efek non-elektrolit pada kelarutan elektrolit, lalu bahan pelarut. Pembagian larutan. Pembagian larutan itu ada 3. Yang pertama, pembagian larutan berdasarkan fisiko, yang terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada larutan mikromolekuler, larutan miseler, larutan makromolekuler. Yang kedua ada berdasarkan jumlah zat terlarut dalam larutan. Ada larutan encer, larutan pekat, larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Dan berdasarkan tempat penggunaannya. Berdasarkan tempat penggunaannya itu ada diminum secara oral. Contohnya mikstura, eliksir, sirup, pediatrik. Lalu digunakan dalam mulut dan tenggorokan. Contohnya itu mouthwash, gargle, throat paint, throat spray. Lalu ada dimasukkan ke rongga tubuh seperti doce, enema, air drops, dan nasal drops. Lalu kita masuk ke macam-macam larutan. Yang pertama ada potionous. Apa itu potionous? Potionous itu adalah larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam ataupun yang disebut per oral. Dan yang kedua ada eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai konsolven, pelarut, dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Kadar etanol itu berkisaran antara 3% dan 4%, dan biasanya eliksir mengandung etanol 5-10%.
Untuk mengurangi kadar etanol yang dibutuhkan, biasanya untuk pelarut dapat ditambahkan solvent lain seperti gliserin sorbitol dan propylenglikol. Yang ketiga ada sirup. Sirup itu larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin untuk menghambat penghabluran dan untuk mengubah pelarutan rasa dan sifat zat pembawa lainnya. Umumnya ditambahkan juga kat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Jadi fungsi ditambahkan senyawa poliol itu untuk menghambat penghabluran dan untuk mengubah kelarutan, rasa, dan sifat zat pembawa lainnya. Lalu masuk ke losio. Losio itu larutan atau suspensi yang digunakan secara topikal. Dan yang kelima ada larutan otik. Larutan otik itu larutan yang mengandung air atau gliserin atau pelarut lain dan bahan pendispersi. Penggunaan telinga luar, misalnya larutan otik benzokain dan antipirin, larutan otik nomisin bisulfat, dan larutan otik hidrokortison. Yang keenam ada sprit. Sprit itu larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat mudah menguap, umumnya digunakan sebagai bahan pengaroma. Lalu ada tinktur. Tinktur adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Lalu ada air aromatik, adalah larutan jernih dan jenuh dalam air, dari minyak mudah menguap atau senyawa aromatik, atau bahan mudah menguap lainnya. Air aromatik dibuat 15 dengan cara destilasi dan simpan dalam wadah yang terlindungi dari cahaya dan panas berlebih. Lalu ada keuntungan dan kerugian larutan. Apa saja sih keuntungan dan kerugian larutan? Keuntungan larutan itu ada bagian terlarut dan pelarut setara untuk pengobatan akurat karena larutan bersifat homogen. Yang kedua ada larutan dapat diberikan dengan menggunakan takaran yang umum. Yang ketiga ada larutan memungkinkan beraksi cepat karena obat tidak membutuhkan waktu untuk melarut lebih dahulu setelah pemberian. Ya karena kalian lihat sediaan cair itu kan berbentuk cair. Jadi itu akan mudah melarut. Bukan lagi mudah melarut tapi lebih langsung larut dalam organ tubuh. Yang keempat ada jernih larutan menghasilkan penampilan yang menarik. Lalu ada kerugian larutan. Kerugian larutan itu rasa obat terasa dalam larutan. Yang kedua ada jumlah pelarut dan cair atau kekentalan ataupun fluiditas larutan memberikan bentuk pengobatan yang kurang praktis dibandingkan sediaan kering ataupun pekat. Ada kemungkinan peningkatan kerusakan karena reaksi kimia terjadi paling cepat dalam larutan. Lalu kita masuk ke suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila digojong, perlahan endapan harus segera terdispersi kembali. Suspensi itu ada macam-macam suspensinya. Yang pertama ada suspensi oral. Suspensi oral itu apa? Suspensi oral itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditunjukkan. Lalu yang kedua ada suspensi topikal. Suspensi topikal itu ada sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Jadi topikal itu untuk kulit. Suspensi tetes telinga, sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Lalu ada suspensi optalmik.
Suspensi optalmik itu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Lalu ada suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi itu sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntiknya ataupun string ability, serta tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Lalu yang terakhir ada suspensi terkonstitusi. Suspensi terkonstitusi itu sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Lalu stabilitas suspensi. Stabilitas suspensi itu ada 4. Yang pertama, adanya ukuran partikel, kekentalan viskositas, jumlah partikel, sifat atau muatan partikel. Lalu kita masuk ke bahan pensuspensi. Jadi itu bahan pensuspensi ada 3. Yang pertama ada bahan pensuspensi dari alam. Contohnya itu gom. Bahan alam dari jenis gom sering disebut gom. Bahan alam dari jenis gom itu sering disebut gom atau hidrokoloid. Golongan gom meliputi ada akasia, kondrus, ragakan, dan algin. Lalu ada bahan pensuspensi alam bukan gom. Suspending agent alam yang bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, betonit, hektorit, dan pigrum. Lalu ada bahan pensuspensi sintesis yang terbagi menjadi 2, yaitu derivat selulosa, golongan organik. Lalu kita masuk ke cara mengerjakan obat dalam suspensi. Cara mengerjakan obat dalam suspensi itu ada menjadi 2. Yang pertama ada metode dispersi, metode presipitasi. Lalu metode dispersi itu metode ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan-bahan obat ke dalam misilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Kemudian bedanya dengan metode presipitasi, yaitu zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah seperti etanol, propilen glikol, dan propilen glikol. Lalu kita masuk ke sistem pembentukan suspensi. Sistem pembentukan suspensi itu ada 2. Yang pertama ada sistem flokulasi. Sistem flokulasi itu dalam sistem flokasi partikel flokasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Sistem deflokasi. Partikel deflokasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen. Akan terjadi agregasi dan akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Lalu kita masuk ke emulsi. Emulsi itu apa sih? Emulsi itu menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam pembentukan tetesan kecil. Tipe emulsi ada 2, yaitu oil in water atau O/W atau minyak dalam air, dan water in oil atau minyak dalam air. Dalam minyak atau air dalam minyak, ya. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan bahan pengemulsi yang disebut emulgator atau yang disebut emulsifying agent atau surfaktan yang dapat mencegah koalensi, yaitu penyatuan tetesan kecil yang menjadi tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Lalu kita masuk ke komponen emulsi. Komponen emulsi itu ada 2. Yang pertama komponen dasar. Komponen dasar yaitu bahan pembentuk
Emulsi yang harus terdapat di dalam emulsi terdiri atas fase disperse, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lain. Fase eksternal yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung emulsi tersebut. Yang ketiga ada C, emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan. Yang kedua ada komponen tambahan. Komponen tambahan adalah bahan tambahan yang sering lebih baik, misalkan korigen saporis, odoris, koloris, pengawet atau preservatif dan antioksidan. Tipe emulsi. Tipe emulsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada emulsi tipe oil in water atau minyak dalam air. Adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar dan terdifusif ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Lalu yang kedua ada emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak. Adalah emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi. Bahan-bahan pengemulsi atau emulgator. Yang pertama, emulgator alam, yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada emulgator dari tumbuh-tumbuhan, ada emulgator hewan, dan emulgator dari mineral. Emulgator buatan atau sintesis. Sabun Twin 20, 40, 60 sampai 80, ada span 20 sampai 40 dan 80. Kestabilan emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil jika mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, yaitu satu bagian mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Yang kedua ada koalensi dan cracking atau breaking. Adalah pecahnya emulsi yang karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak berkoalensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat irreversibel, tidak dapat diperbaiki kembali. Hal ini terjadi karena peristiwa kimia seperti penambahan alkohol, perubahan pH, penambahan elektrolit CaO atau CaCl eksikatus. Peristiwa fisika seperti pemanasan, penyaringan, pendinginan, pengadukan, inversi fase adalah peristiwa berubahnya tipe emulsi O atau oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba atau sebaliknya, dan sifatnya irreversibel. Lalu ada kelebihan dan kekurangan emulsi. Kelebihannya, banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. Lalu emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. Lalu kekurangannya itu emulsi farmasi secara termodinamik tidak stabil, dan karena itu harus diformulasikan untuk menstabilkan emulsi dari pemisahan 2 fase. Ini tidak berarti mudah. Lalu yang kedua ada emulsi farmasi, mungkin sulit untuk diproduksi ya tentunya. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.